Operasi selain perang adalah operasi di luar perang yang pada awalnya untuk tugas misi perdamaian. Indonesia memiliki kapasitas militer yang baik untuk tugas misi perdamaian. Dan kita harus kasih acungan jempol kepada pasukan-pasukan perdamaian Indonesia karena berhasil menjalankan fungsi-fungsi tugas perdamaian. Itu yang disebut dengan operasi selain perang. Nah, berkembang. Ternyata tugas-tugas operasi selain perang tidak cukup hanya misi perdamaian, tapi juga bisa dilakukan untuk bantuan-bantuan kemanusiaan, bencana, dan lain sebagainya. Sehingga ada yang disebut dengan operasi civic mission, yang meliputi bantuan kemanusiaan ketika terjadi bencana alam, tsunami, gempa, gunung meletus, dan lain sebagainya. Bisa dilakukan, dilibatkan. Yang ketiga adalah untuk penanganan situasi kondisi-kondisi emergensi dalam status keadaan darurat, misalkan dalam konteks darurat militer, gitu ya, dalam sebuah wilayah karena terjadi pemberontakan bersenjata di satu wilayah, dia bisa masuk dalam kerangka operasi tersebut. Jadi, operasi selain perang itu dalam kerangka tiga tadi itu, perdamaian, civic mission dalam kondisi darurat, hanya bisa dilakukan jika dan kalau memang ada situasi kondisional yang mendesak yang membutuhkan mereka untuk terlibat. Jika dan kalau kapasitas sipil sudah tidak bisa mengatasi persoalan itu. Jika dan kalau situasi pilihan itu menjadi pilihan yang terakhir. Kalau institusi sipil, lembaga negara sipil masih bisa mengatasi persoalan itu, maka kerja-kerja operasi selain perang tidak dibutuhkan. Kalau masih bisa upaya-upaya penanganan operasi-operasi untuk mengatasi ketahanan pangan cetak sawah masih bisa diurusi oleh sipil, ya militer tidak perlu masuk mengurusin persoalan itu. Kan Indonesia masih memiliki Kementerian Pertanian, Bulog, kampus-kampus yang punya expert fokus terhadap sektor pertahanan, sehingga mereka tidak perlu dilibatkan di level itu. Dalam kerangka itulah kemudian tugas tentang operasi selain perang itu sifatnya harusnya terbatas, last resort, proporsional, menjadi pilihan terakhir, dan harus melihat realitas kondisi objektif dan kondisi subjektifnya. Itu yang dimaksud dengan operasi selain perang. Tapi apa yang terjadi sekarang di Indonesia, operasi selain perang dilakukan secara gebiah uyah dengan melakukan dan melibatkan militer mulai dari cetak sawah, ketahanan pangan, ngurusin hutan, persoalan-persoalan lainnya yang menurut saya ini udah berlebihan. Apa dampak yang berlebihan dari operasi selain perang jika dilakukan? Akan melemahkan profesionalisme. Karena konsentrasi militer akan berubah, bergeser fokusnya. Tidak hanya perang tapi juga non-perang. Yang kedua, akan mengganggu kehidupan demokrasi. Karena kalau operasi selain perang berlebihan, pasti akan masuk ke wilayah sipil terlalu jauh. Apa dampaknya kalau misalnya sipil terlalu jauh? Ya dampaknya adalah akan membuka ruang mereka dalam kehidupan sosial politik. Nah ini yang kemudian berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Harus ada batas operasi selain perang itu, karena jika tidak ada batas, akan memberi ruang terjadinya sekuritisasi, dan sekuritisasi cenderung akan memberikan ruang buat militer masuk ke wilayah politik. Karena sekuritisasi sesungguhnya adalah persilangan antara otoritarianisme dan demokrasi. Dalam konteks itu, berbahaya kalau operasi selain perang itu dilakukan secara berlebihan. Undang-Undang TNI 34 2004 yang baru dirubah dengan menghapus pasal 7 ayat 3 bahwa presiden tidak, keputusan politik negara dihapus dan presiden tidak lagi diatur di situ untuk operasi selain perang. Itu memberikan ruang yang berbahaya bagi kehidupan demokrasi kita, karena dia bisa menafsirkan operasi selain perang secara leluasa. Meski nanti akan dibuat peraturan pemerintah, akan dibuat perpresnya, menurut saya itu kurang kuat. Kalau ingin mengatur lembaga koersif itu harus dalam level undang-undang, bukan dalam level PP, bukan dalam level Kepres. Menurut TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000, harusnya dibuat dalam bentuk undang-undang tentang perbantuan, bukan dibuat dalam bentuk PP ataupun oleh Kepres. Itu yang menjadi dasar.